Sebelum kamu nonton video ini, mending kau berkersa dulu alias tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis Zayang, supaya saya tambah semangat untuk upload video baru lagi. Saya hitung dari sekarang 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak-banyak yang sudah gue sampai channel ini. Biar terus berkembang, dan like, comment, share, and subscribe. Enjoy. Halo kawan-kawan subscriber semua, selamat datang di Batu Rancak Show. Kita kedatangan salah satu orang juga sesepuh kita. Salah satu leluhur yang ada di Kota Merauke. Jadi sebelum Kota Merauke terbangun terus ada. Itu sebagai tuan tanahnya Kota Merauke. Siapa lagi? The one and only, tidak lain tidak bukan, dia adalah Ipa Esuru. Nah, kita tergabung dalam Trio Kwek-Kwek. Paling heboh, paling bikin malu kita sudah. Gimana? Tapi ngomong-ngomong kita baju kenapa bisa kuning-kuning begini? Kenapa ada pisah? Terus ada pisah gini. Wah, saya curiga nih gara-gara pisah nih. Oh, nggak pisah dulu nih. Makan pisah dulu. Iya, biar lidah licin. Iya, terus aku dulu. Karena masalah kok sudah bicara tadi salah-salah, makan pisah dulu nih. Gak sulit. Memang kita sengaja panggil dia nih. Kita cari waktu posting amati apa? Iyo, tante ini terus sibuk. Dia jatuh tuh macam hari Senin dia kasih bersih got. Satu lagi nih. Kemarin kita mencari waktu sekali yo. Orang rumah. Terus rajin bagaimana coba sampai orang punya rumah tangga juga dia yang ngurus semua. Pelakor apa? Kalau aku itu sudah punya anak. Kalau pelakor itu, dia itu cuma cinta, tapi bukan cinta hatinya, cinta karena hartanya. Tanya Ipa apa kabar dulu, masalah kita sudah tidak ketemu Ipa tuh sudah lebih dari 30 tahun yang lalu. Yes. 30 tahun yang lalu. Apa kabar, bagaimana sekarang? Puji Tuhan, baik. Ipa sekarang kesibukannya apa? Jadi kesibukannya itu, saya selain ya membackup sebagai ibu rumah tangga, bantu mama juga, karena saya lebih banyak cari nafkah sih. Jadi bekerja. Ipa ini kita kenal dari sekolah, terus ada beberapa cerita juga sih yang kita mau bahas di sini supaya kalian tahu. Oh, tapi kan dulu saya kenapa duluan tuh karena aku ada jualan di pinggir jalan dong. Kok pakai rok seksi? Ya waktu SMA kerjaan sampingan dong, sampingan malam. Coba dipanggil. Agus! Gimana Agus? Agus! Agus! Kau juga dulu tidak secantik ini ya, kok karena dulu tuh dia tomboy sekali ya. Nanti kalau kamu melihat kita pemuka nanti ada di sini. Kan saya kasih masuk di sini. Ya. Tapi Tidak apa-apa, nanti ditutup ya wajahnya. Tidak apa-apa, ada sama pemuka dulu kurus. Tidak masalah, itu kira. Tidak tahu. Dulu bisa ya. Waktu SMA tuh yang paling menurut saya konyol tuh yang waktu kita di dalam kelas ribut-ribut. Ya kita ketawa-ketawa, saya ketawa besar tuh baru saya kayak burung-burung bangau gitu, masa ketawa tuh. SMA begitu, kita kayak main polisi perampok dalam kelas. Begitu suara paling besar itu langsung satu sekolah mungkin dengar. Dan akhirnya kepala sekolah datang. Dia tidak gedor-gedor pintu, dia cuma buka pintu dan dia berteriak begini. Woi kamu, kelas ini katanya kelas-kelas favorit, kelas-kelas yang teladan untuk semua kelas-kelas ibu-ibu sama bapak-bapak guru banggakan. Ternyata akhirnya kita dapat tatar di situ yang langsung bapak dia bilang begini. Siapa tuh yang berteriak? Yang tadi yang itu salah sunyi. Salah rata. Salah satu hal konyol juga bagi saya sih. Langsung Okto dapat tanya, Oktovina nih. Kita punya teman orang asli Papua ditanya. Okto, siapa yang tadi betul-betul kayak begitu? Salah satu orang dalam. Dan orang dalam dia coba bilang begini. Pero untung udah balik selamatkan saya. Memang Okto kalau nontonnya luar biasa. Saya tidak tahu dulu. Bapak sebenarnya tidak tahu. Jadi waktu itu kita waktu kelas 10 ini kita punya momen bersama. Terus apa namanya? Kakak kelas lewat. Ya kita habis istirahat. Terus kita duduk di bawah tangga terus gini kita mau ganggu di situ. Ganggu bibir memble. Koe ganggu Eka, bibir memble. Terus kita punya kakak kelas merasa. Dia labrak kita tuh. Dia datang dia jalan baru dia labrak kita. Oh tidak apa-apa ya. Masih baik kita biar member daripada kamu punya. Jadi kemarin balik nonton ya.
Kata kita mau datang. Kita diam, kita pertama diam. Kakak kelas kembali ke kelasnya. Kita berdiri dan kita balik konten dia di dalam dia kelas. Kasihan, padahal kita anak baru di sekolah. Itu berani sekali. Dia ada barbar, pokoknya kita barbar. Saya juga pukul meja, makanya jam cara kita katanya. Pokoknya tidak ada orang malu gitu. Tidak ada sama sekali. Tapi ketika kita masuk di angkatan kita tuh memang sangat buat perubahan, maksudnya lebih bervariasi gitu. Ada banyak kegiatan seni ya, kegiatan seni. Terus setelah 10 tahun tidak buat ulang tahun sekolah, kita buat ulang tahun sekolah yang sangat meriah. Dan Guru siapa yang menurut Ipa yang tidak pernah bisa terlupakan? Almarhum Ibu Mary. Saya adalah anak murid yang agak kepala batu Ya. dengan dia. Saya agak kepala batu. Saya juga sama. sering disebut namanya tuh. Iya, pokoknya Iya, kita tiga lah pokoknya. Tapi Rama jarang sih Iya, mungkin. jarang. Kita dua sering dimarah. Waktu kita buat salah, bilang Ipa jangan begitu. Dengan caranya, tapi dengan sabar. Cara dia ngomong keramat dengan saya tuh nggak sama, beda. Saya dengan Bruce Lee juga, ibu punya cara bicara ke kita berdua juga beda. Tapi itu sudah buat kita tuh, buat saya sih pribadi, ibu tuh luar biasa sekali. Dia mengajar kita sampai saatnya dia tuh terkena penyakit yang akhirnya dia harus operasi di Manado ya. Iya. Iya. Dan saya tidak pernah lupakan waktu kita, ibu bilang selalu begini, terus Li, kalau misalnya kau lulus, kalau kau sudah mau menikah, kau undang ibu ya, kasih undangan sama ibu, biar ibu tahu kau sudah punya anak, punya istri sama, dan akhirnya ibu. Terus yang mau itu dia bilang, saya bilang Ipa jangan terlalu banyak ini bermain, kalau bisa serius. Kau harus bisa tentukan tujuanmu ke depan seperti apa. Kalau misalnya mau kerja lah, dia rasa sedih sekali, maksudnya dia kayak betul-betul tahu kita sekali gitu. Dan dia bilang pokoknya nanti kalau ibu balik kita harus ketemu lagi dia bilang gitu. Tapi akhirnya dia tidak balik. Ibu sudah tenang di surga. Semoga ibu bisa melihat kesuksesannya kita yang sekarang. Kita menjadi orang-orang yang bisa dibilang orang-orang yang berhasil juga. Berhasil dengan ilmunya ibu, karena Ya. memang kita sekarang dunia kita memang Beda-beda prestasi sebenarnya sih. tapi masih pakai ilmu yang sama. Ilmu yang sama dari almarhum Ibu Mary seperti itu. Terus Ibu Mary. pokoknya I love you banget buat Ibu Mary. Terus sama ibu, salah satu ibu yang tercintanya kita juga jangan lupa. Iya. Siapa? Bu Eni. Iya, betul sekali. Ibu guru matematika. Ibu Romantika. Ah. Ibu pemuka dari dulu sampai sekarang sama, tidak berubah-ubah Karena banyak. baik sama orang tuh. Terus waktu kita SMA juga ibu yang paling gaul sudah yang paling dekat sama kita. Kita bersahabat dan kita nggak punya apa-apa sama sekali. Tuh punya hobi kan memang traveling. Tapi kalau saya sudah balik ke Merauke, pasti saya akan mencari mereka. Co-host yang biasa sama-sama saya namanya Mida juga itu. Duran-duran 3 saja, tidak ada orang lain. Tidak tahu kenapa, karena mungkin kita sudah tahu karakter satu sama lain. Mau cari sahabat yang sempurna, mau cari teman yang sempurna tidak ada. Tapi kalau mau saling memperbaiki untuk menjadi sempurna, itu bisa. Ya. Apa yang salah di dalam saya punya karakter, saya bisa rubah karena dinasihati sama orang tua. Sekarang kita harus buka-bukaan ya, kelebihan dan kekurangannya. Kita bilang aja. Bisa. Tapi kok Oke, dimulai dari saya ya, kelebihan dan kekurangannya Ipa Esuru. Yang pertama, Ipa orangnya itu bercandanya suka ceplas-ceplos, tidak pernah menjawab perasaannya orang, itu kekurangannya. Kelebihannya Ipa adalah dia wanita pekerja keras, itu kelebihannya dia. Oke, untuk Rahmat, menurut saya ya. untuk Rahmat yo, untuk Rahmat ini adalah tidak peka. Dia punya kelebihan itu menjadi pendengar yang baik, itu punya kelebihan. Dan orangnya sabar, itu Rahmat. Ya emang saya banyak belajar dari mereka. Saya banyak, apa bro? ya maksudnya saya banyak belajar dari mereka langsung bilang gitu kan. Karena mereka jujur, jadi hanya saya perbaiki diri lah. Iya, gitu. Terus Kau udah mulai. Kalau Rahmat punya kekurangan adalah Rahmat ceplas-ceplos juga. Kadang kata-kata yang dia keluarkan juga tidak memikirkan orang lain perasaan. Gitu ya, dia rasa memang, wah kenapa? Aman saya ternyata. Aman, padahal orang susah sakit hati yang sakit sekali punya. Dan itu memang sudah di luar etika begitu. Tapi dia rasa biasa aja, biasa aja gitu. Kelebihannya. Kelebihannya ya mungkin karena kita sudah terlalu dekat ya. Jadi ya memang dia juga sebagai saya punya teman ini sih. Maksudnya sebagai pendengar yang baik dan dia bisa membaca kita punya karakter juga. Iya. Sudah bisa membaca kita karakter. Jadi macam lebih Terus pengertian, Rahmat? Rahmat Ya, pengertian. pengertian. Bruce Lee mungkin orangnya tertutup. Dia terlalu tertutup. Terus kurang membuka diri. Itu sih. Apalagi kekurangannya. Ya itu sudah tahu efeknya jadi agak
agak belum tidak bisa menerima orang punya kata-kata yang agak kasar. Jadi langsung jadi kayak tersinggung. Iya, jadi cepat tersinggung kayak gitu. Karena betul. Tertutup karena menutup diri. Coba kalau agak sedikit membuka diri pasti bisa ini. Terus kelebihannya itu, kau love yourself gitu loh. Kau mencintai kau punya kehidupan dengan kau punya passion, dengan kau punya cara menikmati gitu. Karena nggak semua orang yang bisa menikmati dong punya hidup dengan caranya mereka. Kadang mereka menikmati tapi dengan caranya orang lain. Gini. Biasa jadi diri sendiri. Kayak gini, iya kayak gini. Maksudnya sudah banyak yang geluti itu. Orang lain pasti mundur. Kalau kau mencintai pekerjaan itu kenapa tidak? Dan saya merasa saya punya penghasilan dari situ, ya udah. Saya hidup dari situ gitu. Betul sekali. Nice pokoknya. Luar biasa. Saya emang. Yes, kau sejarah mas. Sekarang. Padahal dia bilang kita duluan sudah. Sekarang dia bingung lagi bagian terakhirnya dia mau bicara apa. Oke guys, jadi kalau menurut saya kata-kata kasar saja kayak gitu aja paling yang saya rasa kurangin. Tapi itu memang karakternya dia seperti itu. Jadi saya anggap biasa aja. Cara bicaranya. Iya, caranya seperti itu. Kalau kelebihannya banyak guys. Dia paling mengerti kita lah, teman tapi dengan saya punya keluarga juga. Itu yang saya rasa saya sudah menganggap dia seperti saya punya keluarga sendiri. Itu untuk Rusik dia sama sih kekurangannya seperti itu. Mungkin itu karakternya dia. Karena memang dia orangnya tertutup, dia apa insecure ya. Bukan insecure, introvert. Keluarga semuanya. Insecure itu tidak percaya diri. Iya. Hampir gini juga. Introvert. Tapi saya bukan itu. Aku jangan menjelaskan. Oh iya. Maksudnya toh saya kan jelasin kok. Nanti baru jelaskan. Nah, kita kayak begini Iya. sudah. Tidak worth it lah. Guys, kalau menurut saya sih, Introvert, tapi saya juga bisa jadi extrovert juga. Terus? dia kurang Iya. Terus? dia orangnya nyaman-nyamanan. Kalau dia sudah sama satu orang, dia tidak mau belajar untuk mengenal orang lain. Dia Iya, seperti betul itu. sih. Jadi kalau dia sudah nyaman sama satu orang sudah. Iya. Itu kekurangannya. Itu Desember, memang Desember gitu. Tapi Yang kalau main dia mau Desember. kebaikan guys, harus tidak tahu. Ya, dalam berdua nih pokoknya mirip-mirip mereka yang sangat mengerti saya gitu. Orang lain mungkin sudah lama berteman dengan saya, tapi ada hal-hal yang lebih ke lebih ke pribadi tuh itu cuma mereka yang tahu. Iya. Orang lain, Dan kita saling mau berkorban itu hal-hal sepele tapi orang lain nggak bisa buat gitu untuk kita bertiga gitu. Saya jujur ya, hal yang saya tidak bisa lupakan tuh ya baru-baru ini. Yang pas kita ke Tablen. Yang kita dibuat di belakang. Begini, Ipa dengan dia punya kerendahan hati ya, tadinya dia naik motor enak, ya, maksudnya kita di belakang, ya dia menawarkan diri, dia sudah beb. Tadi saya sudah mau pulang, kalau saya tuh orangnya kalau sudah tidak suka, saya tidak suka. Iya, Jadi, saya tahu. Iya. Saya tidak suka, saya pulang. Tapi saya tidak marah sama anak-anak. Gitu. Cuma memang kok mood sudah tidak enak. Sudah tidak enak, jadi saya mau pulang. Dan akhirnya Ipa dengan kerendahan hatinya dia bisa meredakan saya punya emosi. Amarah. Dia temani kita dalam keadaan pakai helm di belakang. Itu yang tidak bisa lupakan dari Ipa. Sederhana tapi Sederhana sekali buat saya. Tapi itu tidak semua berarti orang sih. bisa Iya, bikin itu kayak berarti. gitu kan. Iya. Tidak ada yang mau. Mereka tidak mau berkorban untuk buat kalian berdua merasa tenang. Saya yang paling mengerti juga sama Mida juga. Saya tidak bisa lupakan Mimi laknat. Semua itu belajar sih, kita belajar untuk bisa jadi Saling menerima ya. mengerti ya. Tapi sampai hari ini saya bersyukur sekali kita masih bersahabat. Jadi intinya kayak macam bagaimanapun kita mau jalan kemanapun tetap kita akan kembali ke sini. Karena kita rasa Sini adalah rumahnya kita. Apa yang kau rasa paling berat? Yang pernah kau lewati, yang kau rasa paling berat saat apa? Yang paling berat buat saya adalah kadang saya tidak bisa menerima diri saya sendiri. Hanya Ipa sama Rahmat yang tahu apa yang saya tidak bisa terima di dalam diri sendiri. Tapi yang dari sisi lainnya saya berpikir, oh tidak, Tuhan punya rencana lain mungkin. Kalau kenapa saya bisa tidak terima, saya punya diri harus ikhlas karena mungkin itu salah satu cobaan dari Tuhan buat saya. Yang penting saya tidak merugikan orang lain, saya tidak merepotkan orang lain, saya tidak meminta uang sama orang lain. Saya bisa berdiri dengan saya punya kaki sendiri seperti itu. Itu yang buat saya merasa berat dalam saya punya hidup, itu mungkin salah satunya. Memang saya bisa berpikir kenapa saya bisa dikasih cobaan seperti itu. Pada saat kehilangan keluarga. Jadi saya memang hidup dengan keluarga besar, tapi satu persatu keluarga mulai pergi meninggalkan kita semua. Jadi saya rasa sama mama tuh kayak keluarga. Jadi ketika keluarga tidak ada tuh kayak langsung hancur gitu. Jadi penopang hidup saya punya keluarga saya punya keluarga yang di rumah tuh setelah 1 tahun saya meninggal, saya kakak meninggal, saya punya om meninggal juga setelah 1 tahun, dan saya ibu langsung rasa sendiri gitu. Terus saya waktu itu masih di luar kota, jadi saya memutuskan untuk balik ke mereka. Dalam saya hidup itu cukup berat sampai saat ini. Untuk Ipa?
Kalau saya sih hampir mirip sih dengan Rahmat, kehilangan Sosok ayah. sosok ayah ya, yang maksudnya saya nggak tahu sih, saya punya rasa bahwa saya punya cinta lebih besar ke sama bapak begitu, besar sekali. Paling dekat sama bapak ya. Iya, saya rasa saya punya power, saya punya cinta itu lebih besar ke sama bapak. Jadi waktu pada saat saya mau pergi, saya rasa kayak saya hilang, dan proses pemulihan itu bertahun-tahun. Cukup lama. Sampai saat ini saya masih rasa rapuh. Walaupun nanti karena saya ada di luar kota, tetap kita punya silaturahmi, keep in touch selalu di media sosial. Nah, ada yang saya mau tanyakan buat IPA juga ya. Sekarang kan pasti IPA punya perjalanan hidup itu tidak gampang, benar nggak? Bagaimana cara IPA bisa menjadi single parents yang sangat kuat sampai detik sekarang? Untuk Destan, untuk keluarga, untuk Mace dan semua keluarganya IPA. Yang kita butuh tuh cuma berlutut di hadapan Tuhan dan kita nangis di hadapan Tuhan. Kasih keluar kita punya sakit hati, unek-unek semua di hadapan Tuhan. Pasti itu lebih lega dibandingkan orang-orang yang manusia ya? Iya, berharap di manusia dia saya jadi ibu sekaligus jadi ayah buat saya punya anak. Sedih sih rasanya, maksudnya saya tidak seperti saya punya teman-teman yang lain yang bisa 24 jam dengan anak gitu. Di luar sana mereka berpikir bahwa enaknya jadi IPA gitu, bisa jalan ke sana kemari, bisa ini itu. Sedangkan dalam saya punya hati kecil, saya selalu bilang enaknya jadi kalian ada yang mencari, terus kalian fokus sama anak, kalian bisa lihat dan punya perkembangan. Tapi saya bersyukur saya punya anak itu dia luar biasa. Dia mengerti ya, apa mama tuh cari uang gitu. Karena juga kalau kita datang ke rumahnya IPA, kita selalu main sama Destan. Kita harus kasih pengertian sama Destan. Mama capek cari uang ya, Destan besar harus jadi orang yang sukses. Destan juga anaknya pintar, meresponi segala sesuatu itu dengan baik. Intinya gini, selalu mengucap syukur dengan segala sesuatu, segala keadaan yang Tuhan kasih. Baik buruknya, jangan selalu melihat orang lain dan merasa kurang. Nah, kalau kita punya fokus ke orang lain, kita akan terus merasa kurang. Tapi kalau kita fokus dengan kita punya diri dan selalu belajar mengucap syukur, pasti kita akan merasa cukup. Dan kita akan selalu mengucap syukur buat apa yang Tuhan kasih untuk kita. Dan gitu. mungkin saya mau tambahkan juga, namanya kita tidak boleh sering mengeluh. Iya, betul. Sering mengeluh. Kadang juga mungkin kita bersahabat begini, orang-orang lihat mungkin saya suka jalan-jalan, traveling ke sana kemari. Tapi kadang juga saya melihat, kenapa ya saya tidak bisa kerja di perusahaan kayak gitu, nggak bisa jadi pegawai kayak Rahmat, contohnya. Saya langsung berpikir, kenapa saya tidak diciptakan di dunia ini jadi pegawai. Tapi di sisi lain saya berpikir lagi, mungkin Tuhan punya rencana berbeda-beda kepada umat-umatnya gitu. Mungkin saya diberikan kelebihan di pengusaha, saya jual produk, laku cepat. Mungkin di situ Tuhan kasih rezekinya di situ. IPA juga seperti itu. Iya, enak juga jadi kalian. Iya, karena kita kalau kita mau bilang kan, tapi kita selalu belajar mengucap syukur. Iya, kita dalam hati bilang amin, alhamdulillah, saya bisa jangan gini. Padahal kita bisa lihat dari orang, karena saya jujur saya kadang iri memang. Namanya manusia biasa kan ada namanya iri. Tapi irinya bukan iri dengki, iri yang kita bikin positif. Pakai baju dinas kayak gitu, pakai baju bandara. Karena saya berpikir mungkin Tuhan punya rencana lain. Tapi namanya orang tua pasti kepingin lah ya untuk kita kerja di perusahaan. Tapi alhamdulillah sekarang Pace sudah bisa mengerti. Segala sesuatu yang terjadi dalam kita punya kehidupan itu sudah yang paling terbaik yang Tuhan buat kita. Dengan cara yang berbeda-beda, karena kita untuk merubah segala sesuatu yang mungkin belum baik dalam kita punya diri, Tuhan ubahkan itu semua sampai pada satu saat mungkin kita menjadi sempurna. Tapi sempurna itu nggak bisa, kita nggak bisa sempurna. Sempurna itu milik Tuhan. Sebagai bentuk pelajaran aja supaya kita bisa naik level, lebih dewasa baik lagi. lagi. Dan dari masalah-masalah itu kadang datang itu bukan hanya untuk kita lebih dewasa aja, tapi bagaimana kita untuk bisa lebih lagi memahami Tuhan kita. Gitu sih. Yang saya bilang tadi, kelebihannya mereka kayak gini sudah. Ya mereka banyak kasih saya pelajaran-pelajaran. Aduh, saya sudah terpuruk gitu. Ternyata mereka punya masalah yang lebih besar daripada saya. Itu yang saya lebih bersyukur masalah-masalahnya mereka. Begitu guys. Di sini kita tuh bisa sharing-sharing sama lain ya loh. Dan saya bersyukurnya mereka bisa terima apa adanya saya, saling menerima apa adanya sahabat gitu. Itu lebih dari 12 tahun, bayangkan. Tepuk tangan dulu.
sahabat sih sama aja sih dengan hubungan ya. Kita tarik dia punya garis ini besar saja, bahwa kita saling belajar. Kalau satu salah, satu mulai bantu benahi. Karena kita sama-sama manusia, sama-sama akan buat salah. Aku tidak luput dari kesalahan. Yes, benar. Pasti akan buat salah. Tidak mungkin tidak. Kau manusia, kau tidak sempurna. Sempurna itu miliknya Tuhan. Jadi kalau ada satu salah, macam kayak Bruce Lee salah, Rahmat bantu benahi. Besok kalau Rahmat salah, Bruce Lee juga bantu benahi. Jadi kita saling support, saling topang. Jadi tidak meninggalkan. Jangan Kalau meninggalkan. pergi jauh berarti. Jangan, iya, betul sekali. Karena kalau kita mau remedial lagi, kenal orang yang baru lagi, itu akan sulit. Susah lagi. Sulit sekali. Karena sudah tidak ada waktu untuk umurnya kita sekarang untuk cari orang-orang baru. Yes, benar sekali. Kayak gitu. Jadi bukan mau tidak mau ya, tapi itu sudah belajar bersyukur. Ini Ya. temannya saya, ini sahabatnya saya, sama mau mengerti dia. Iya, karena memang Saya Tuhan, terima dia. karena memang Tuhan sudah kasih rezeki. Ini salah satu termasuk rezeki loh. Yes, benar. Persahabatan itu sudah termasuk salah satu rezeki yang Tuhan berikan untuk kita. Kayak gitu. Jadi kita harus saling menghargai satu sama lain dalam persahabatan. Jangan saling mengecewakan. Mungkin kalau misalnya saya ada salah-salah kata, saya juga mohon maaf sama Ipa, sama Rahmat. Minta maaf. Saya minta maaf guys aja. Harusnya saya Jadi minta maaf. ada satu tips lagi. Jadi Tapi sama-sama Rahmat. Tapi sama ini penting semua ini. Awal, silakan. Jadi dari pertemuan bersahabat dengan Ipa dengan Bruce itu sampai berpikir bahwa marah dan senang itu hanya permainan rasa saja. Iya, Nanti permainan kadang rasa, benar. sekarang rasa kita lagi marah, nanti besok kita marah hilang. Jadi kalau kita bisa menerima itu cuma gara-gara marah saja langsung kita ingin pergi atau nanti aduh kita menyesal sekali. Yang dari dulu kita bangun sampai sekarang Yes, tuh benar. cuma gara-gara marah langsung kita habis. Kita langsung bilang Tapi kenapa apa? nanti Karena kita tidak peka sih bilang. Mereka kita harus bahas. kita marah hari ini langsung kita pergi, kita kasih kita punya sahabat. Aduh kita menyesal sekali dari dulu yang kita bangun tuh, kita sudah terima dia cuma gara-gara marah satu hari ini kita langsung kasih tinggal. Intinya tuh saling ini aja memperbaiki. Jadi Saling mengintrospeksi diri. introspeksi sama-sama. diri. saling percaya pokoknya. Ya, introspeksi diri dan sama-sama ingin memperbaiki. Kalau sudah bilang introspeksi diri baru satu tidak mau memperbaiki, bahaya. Jadi harus saling memperbaiki. Itu intinya gini, kita harus bisa percaya dulu dalam kita punya sahabat. Walaupun kita sudah tahu siapa seperti apa tuh, kita harus percaya dulu. Jadi tuh kita jangan langsung percaya, kita harus bertanya dulu guys. Kita jangan langsung percaya. Waktu aku. Jangan langsung percaya. Waktu aku. Mantap. Gara-gara kamu nih. Harus jangan miskomunikasi. Kalau ada apa-apa kita harus bicara. Nanti orang kira saya ini. Jadi dari kamu. Orang kira dari kamu. Weh. Semuanya kita sudah di akhir cerita cinta kita bersama. Selamat Kinci. Sudah ada di hotel. Jangan ya. Cuma kita sudah sampai di penghujung acara. Kita mengucapkan terima kasih kepada Ipa sudah bisa datang di acara Baku Rancang Show. Dan kita sangat bersyukur ya kedatangan Ipa di Baku Rancang Show Part 6. Jadi kalau kalian mau follow Instagramnya Ipa ada di sini guys. Follow Instagramnya Rahmat Ramadhan dan follow Instagram saya. Oke semuanya, jangan lupa buat kamu orang semua untuk like, komen, Dan subscribe. Jangan lupa share juga. ke teman-teman kalian semuanya. Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Baku Rancang Show. Dah. Selesai. Ini tidak terekam. Lagi terekam. Kita semua